Valen, ya tadi sempat ada, kalau bisa dibilang hilang kontak ya, karena ada pemadaman listrik yang tanpa pemberitahuan sehingga tadi harus terjeda sejenak. Iya. Pak Handoko, dilanjutkan nih yang Oh, ya. disampaikan Pak Chandra. Oh, baik. Yang tadi kan terkait dengan aparat penegak hukum Aparat penegak hukum ya. yang masih ada korup dan lain sebagainya. Kalau kita bicara aparat penegak hukum kan tentu juga mereka itu kan bagian dari pemerintah, pemerintahan, itu bagian dari birokrasi kita. Ya. Ya, artinya dengan JTWPPKM ini diharapkan instansi-instansi tersebut itu pada melaksanakan pembangunan zona integritas, karena nantinya akan menjadi pemerintahan yang lebih baik lagi, lebih akuntabel dan bebas dari korupsi. Ya, terkait dengan pribadinya, memang saya setuju bahwa untuk penerapan atau penegakan integritas itu memang dimulai dari pribadi dulu. Betul. Ya, pribadinya masing-masing, baru nanti bisa menyebar atau menularkan kepada teman-temannya di dalam lingkungan kerjanya, sehingga mewujudkan suatu lingkungan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan maupun meningkatkan semangat anti korupsi. Ya. Karena memang tidak bisa sendiri-sendiri nih ketika suatu instansi melaksanakan reformasi birokrasi, anti korupsi, anti gratifikasi, itu memang harus secara komitmen bersama, artinya tidak bisa sendiri-sendiri, karena memang di dalam suatu organisasi itu kan memang diharapkan semua pegawai itu mempunyai komitmen yang sama. Ya. Oke, tadi kan udah disebutin nih tahapan-tahapannya tuh untuk mendapatkan predikat ini banyak banget ya, Pak. Iya. Nah, denger-denger nih KPPN udah mendapatkan predikat ini nih. Nah, mungkin bisa di-sharing nih, Pak, pengalamannya terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ini nih. Ya, memang kita KPPN di tahun 2021 kemarin di bulan Desember kita mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Nah, mungkin Mas Reza juga mengalaminya kan, karena memang sebagai pelaku utama sebenarnya saya ke Nabiri kan itu baru di akhir 2021. Memang proses itu kan sudah dimulai dari tahun 2020, artinya saya memang di proses akhir ya, proses akhir di mana dilakukan field evaluation maupun survei dari Kemenpan RB. Nah, mungkin ceritanya itu dari pembangunan awal atau pencanangan itu dimulai sejak tanggal 20 Januari 2020. Bire oleh Kementerian Keuangan ditetapkan atau diusulkan unit kerja yang melaksanakan akselerasi pembangunan. Artinya sebelum nanti dilaksanakan pembangunan ZETI itu ada namanya kalau di kita itu akselerasi atau percepatan pembangunan ZETI WPK-WPPM. Kemudian sepanjang tahun 2020 itulah kita melakukan pembangunan ZETI WPK-WPPM, termasuk tadi bagaimana kita melengkapi, melaksanakan pemenuhan dokumen-dokumen berkaitan dengan dokumen konkret ya. Konkret tadi semua dokumen itu dilengkapi, kemudian itu yang akan menjadi dasar penilaian dari tim penilai internal di level kementerian. Kemudian di tahun 2021, di awal 2021 itu oleh Kementerian Keuangan kita diusulkan untuk ditetapkan sebagai unit kerja yang akan mengikuti penilaian ZETI WPK-WPPM. Kemudian di pertengahan tahun 2021 kita diusulkan ke Menpan RB untuk mengikuti penilaian zona integritas wilayah bebas dari, karena itu kan memang harus tidak hanya komitmen dari sebagian seksi ataupun sebagian orang, tapi ini adalah komitmen bersama seluruh pegawai di dalam KPPN. Nah, kemudian kita memiliki beberapa strategi untuk memperoleh WBK ya. Kita untuk memperoleh WBK itu ada beberapa strategi yang kita laksanakan. Yang pertama, kita membangun komitmen seluruh pegawai. Nah, artinya kita menginformasikan seluruh pegawai bahwa pembangunan ZETI WPK ini tidak hanya bagian dari suatu unit tertentu atau seksi tertentu, tapi ini untuk unit kerja atau dalam hal ini adalah KPPN Nabire. Jadi semua pegawai itu harus mempunyai komitmen yang sama untuk pembangunan ZETI WPK ini, termasuk juga bagian dari pegawai PNPM ya, pegawai ASN termasuk honorer, itu kita sampaikan juga untuk melakukan komitmen yang sama, karena memang di dalam field evaluation yang dilaksanakan oleh
Kemenpan RB itu kan ada yang namanya Mr. Guest ya, artinya orang yang di apa ya namanya, orang yang di surveinya itu memenuhi syarat kita untuk mendapatkan predikat BPKN.